Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam sapaan Gembala dan renungan harian GKI Cikarang dengan tema Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sewaktu di kelas sekolah minggu, kita ada nyanyian yang sangat terkenal seperti ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita tidak asing dengan lagu ini, bukan? Memang di dalam dunia ini ada dua jalan. Secara khusus dalam Amsal pasal 4 ayat 18-19 disampaikan, jalan itu adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Istilah jalan di sini merupakan lambang dari sikap hidup dan tingkah laku seseorang. Kita bisa belajar dari Raja Daud. Ya, Raja Daud digambarkan dalam Alkitab sebagai raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kebenaran Daud terlihat dari ketaatannya terhadap kehendak Tuhan, kepercayaan penuh dan penyertaan Tuhan, dan hatinya yang tulus. Raja Daud sangat dikasihi Tuhan karena hatinya yang sepenuh hati berpaut kepadanya, menunjukkan kesetiaan dan mengandalkan Tuhan. Daud hidup benar di hadapan Tuhan terbukti dari 1. Ketaatan pada perintah Tuhan. Daud sangat peka terhadap kehendak Allah dan selalu mendengarkan apa yang menjadi perintahnya. Ia sering bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil tindakan, seperti dalam pertempuran melawan orang Filistin. 2. Kepercayaan dan ketergantungan pada Tuhan. Daud sangat yakin bahwa Tuhan akan pasti memberinya kemenangan dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ini menunjukkan kepercayaan yang mendalam pada kekuatan dan janji-janji Tuhan. 3. Ketulusan hati. Bahkan ketika dia mengembalakan domba-domba ayahnya, Daud melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Kerendahan hati ini tercermin dari sikapnya. Tetapi Raja Daud pernah berlaku tidak baik atau fasik, terutama dalam kasus perzinahan dengan Batsheba dan juga pembunuhan suaminya Uria. Ada dua jenis dosa yang dilakukan oleh Daud, perzinahan dan pembunuhan. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dan memperingati Daud. Maka dengan penuh penyesalan, Daud datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Ia mengakui betapa keji perbuatannya dengan berseru, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku." Mazmur 51 ayat 3-4. Sekalipun Daud telah diampuni dosanya oleh Tuhan, dia tetap harus menerima ganjaran atas perbuatannya itu. Tuhan memang telah menghapus dosanya, tetapi ada konsekuensi yang harus diterima oleh Daud. Jadi, jalan hidup orang benar ditandai dengan perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya taat atau percaya, tulus hati, tetapi juga mau ditegur, mau mengakui dosa, menyesal, dan meninggalkan dosa seperti yang dilakukan oleh Daud. Orang benar juga berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, menunjukkan ketaatan dan berupaya untuk menjadi pribadi
yang lebih baik di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 4 ayat 18 berbunyi, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Amsal ini memberitahukan kepada kita tentang cahaya fajar, yaitu cahaya yang perlahan-lahan namun pasti makin terang hingga mencapai puncaknya pada tengah hari. Amsal ini berbicara tentang pertumbuhan rohani yang berkelanjutan akan dialami oleh orang benar. Kita semua mungkin tidak sempurna pada awalnya. Namun bila kita berjalan dengan Tuhan, hidup kita akan mencerminkan terang Kristus. Kita semakin disempurnakan menjadi seperti Kristus. Sebaliknya, kita diminta untuk tidak hidup dalam jalan orang fasik. Orang fasik adalah mereka yang hidup dalam dosa dan menolak untuk mengikuti kehendak Allah. Mereka tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan dan cenderung melakukan kejahatan serta mengabaikan perintahnya. Mereka juga menjadi orang yang tidak jujur, jahat dalam pikiran dan tindakan, serta tidak memiliki keadilan dan kebenaran. Hidup dalam jalan orang fasik adalah hidup dalam kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hidup dalam jalan orang fasik menggambarkan hidup tanpa arah, tanpa hikmat, dan penuh bahaya rohani. Bapak, Ibu, Saudara, jelas bagi kita perbedaan hidup dengan jalan orang benar dan hidup jalan orang fasik. Akibat hidup melalui jalan orang fasik adalah orang fasik akan menghadapi hukuman dari Tuhan, sedangkan orang benar akan menerima berkat dan hidup yang kekal. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk bertobat. Meskipun seseorang telah hidup dalam kefasikan, ia tetap memiliki kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dengan mengakui dosa dan percaya pada pengampunan Tuhan, seseorang dapat dibebaskan dari kefasikan, dari hidup dalam kebenarannya. Di dalam dunia ada dua jalan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mana yang kau pilih? Mari kita memilih untuk hidup dalam jalan hidup orang benar. Tuhan Yesus menyertai. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, bantu kami dalam hidup ini, agar kami berjalan dalam maksud dan rencana-Mu, yaitu hidup dalam kebenaran. Ampuni kami dalam hidup kami, apabila kami sering sekali berlaku fasik. Sekarang ya Tuhan, ajarkanlah kami dan keluarga kami untuk hidup berjalan sesuai dengan firman-Mu, agar dalam perjalanan hidup kami semakin bertumbuh dan mengalami terang Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagian renungan ini kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati.